Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 sudah dimulai. Tidak bisa dipungkiri, pemilu Amerika Serikat selalu menyedot perhatian dunia. Negara-negara di dunia menantikan siapa yang akan menang dalam pertarungan ini. Apakah Donald Trump dari Partai Republik akan kembali menang dan menjabat periode kedua? Atau Joe Biden dari Partai Demokrat berhasil mengalahkan Trump? Kita akan membahas seperti apa analisa prediksi dan peluang pemenang Presiden Amerika Serikat bersama narasumber kami, Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Susi Sri Suparin Sudarman. Bu Susi, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih bergabung bersama Berita Satu. Bu Susi, kalau kita bandingkan dengan Pilpres Amerika Serikat 2016, apa menariknya tahun 2020, Bu Susi? Jelas 2016 itu Donald Trump adalah seorang yang baru. Jadi dia tidak punya rekam jejak. Sekarang ini Donald Trump sudah memiliki rekam jejak. Jadi itu tergantung votersnya fanatik merah atau dia memperhatikan rekam jejak seorang presiden. Biasanya kalau yang fanatik, kita udah lihat Kentucky bagaimana, Indiana bagaimana, ya sudah bisa dijelaskan bahwa mereka tidak mementingkan rekam jejak presidennya yang tidak terlalu sempurna, tetapi dia melakukan pemilihan berdasarkan kefanatikannya terhadap Partai Republik gitu ya. Jadi sekarang bedanya juga mungkin Partai Republik masih dipercaya untuk mengelola ekonomi, dan di situ selalu Partai Demokrat dikalahkan oleh pilihan massa yang lebih mengutamakan ekonomi, karena ekonomi itu diharapkan bisa mengangkat derajat hidup rakyat banyak. Joe Biden lebih banyak membahas tentang kesehatan, tentang Black Lives Matter, soal rasis dan soal. Nah, sekarang kita lihat isu mana yang paling diutamakan oleh rakyat Amerika. Kalau dilihat dari statistik exit poll dari BBC, nyata bahwa isu ekonomi itu dominan. Baru kemudian isu rasisme. Baru kemudian pandemi. Jadi kalau misalnya calon Partai Demokrat hanya bicara pandemi terus, sebetulnya yang menjadi sasaran utama rakyat banyak adalah perekonomian Amerika. Jadi di sini akan kita lihat nanti buktinya apakah rekam jejak Donald Trump tidak terlalu berpengaruh. Yang lebih berpengaruh adalah isu-isu yang dibahas dan dibawa oleh Partai Republik. Bu Susi, bagaimana dengan kondisi atau skala militansi pemilihnya Trump? Apakah mereka sangat kuat sehingga memungkinkan untuk selalu atau kembali mendukung Trump dalam Pilpres kali ini? Kalau dilihat dari kulturnya, dia individualis ya. Jadi kalau misalnya seorang individualis itu sudah firm, sudah benar-benar pasti dengan pilihannya, tentu dia menjadi sangat fanatik dan sangat antusias. Biasanya orang Amerika kurang memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan partai. Yang zaman dulu itu partai itu hanya aktif pada saat pemilu. Tapi sekarang ini dengan ucapan-ucapan Donald Trump sebetulnya diaktifasi massa di Amerika Serikat untuk menimbang-nimbang isu-isu yang sebetulnya tidak relevan pada saat Amerika masih dikuasai oleh Partai Demokrat selama beberapa tahun lah. Jadi establishment issues itu jauh lebih berkenaan dengan kehidupan rakyat banyak. Tapi Donald Trump menggugah rakyat Amerika untuk selalu aktif dan memperhatikan ada hal-hal yang akan hilang kalau misalnya Partai Republik kalah. Misalnya persenjataan gitu, orang tidak akan bebas lagi membeli senjata, lalu orang tidak bebas lagi untuk menentukan pilihan asuransi, tidak lagi bebas memilih untuk hal-hal yang bersifat moral seperti aborsi atau tidak aborsi gitu ya. Jadi karena selalu dalam 4 tahun ini Donald Trump selalu menggarisbawahi isu-isu yang menggelorakan semangat predatori dari kalangan yang lain. Kalau misalnya masih seperti sebelumnya, semua liberal, semua establishment, tidak ada lagi yang akan mengada-ada dengan isu-isu yang tajam. Ini justru mungkin ini zamannya beda ya, mungkin ini zaman teknologi ya, sehingga dengan teknologi itu membuat orang lebih sadar
dan lebih bisa dipicu kemarahannya dibandingkan kalau misalnya teknologi medsos itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Ya, Bu Susi, kalau kita belajar dari Pilpres 2016 nih kan, ada hasil riset yang menunjukkan bahwa Hillary lebih unggul dibanding Trump. Nah, kemudian beberapa waktu belakangan ini juga dalam survei terakhir Joe Biden lebih diunggulkan. Kira-kira akan berbanding lurus nggak dengan hasil electoral vote-nya seperti 2016 lalu? Atau sekedar angin surga saja nih Bu Susi? Komentar Anda. Jadi sekarang bedanya, Donald Trump punya rekam jejak. Jadi beberapa segmen pemilihnya beralih loyalitas ke Joe Biden. Misalnya ibu-ibu di suburbia, tadinya membela setengah mati, mungkin karena mereka nggak suka adanya kandidat perempuan ya. Sekarang kan kandidatnya laki-laki, jadi mau nggak mau Amerika itu masih patriarki, masih mengutamakan kalau calonnya laki-laki pasti lebih dipercaya dibandingkan calon perempuan. Lalu Donald Trump juga kehilangan segmen orang lanjut usia yang berada di Florida misalnya, karena mereka menganggap kesehatan itu menjadi prioritas bagi orang yang sudah lanjut usia. Kalau melihat rekam jejak Donald Trump yang tidak terlalu memperhatikan masalah pandemi, tentunya mereka akan ragu untuk memilih Donald Trump sekali lagi. Jadi soal urban, soal lanjut usia, dan soal millennials ini, zillennials. Millennials akan punya hak suara yang sangat besar, dan Donald Trump tidak menjanjikan apapun kepada mereka. Sedangkan Joe Biden tetap dalam versi Partai Demokratnya, yaitu nanti menjanjikan sekolah murah, menjanjikan bantuan untuk student loan dan sebagainya. Jadi lebih banyak menarik perhatian kalangan muda yang sebetulnya agak kurang sabar dengan agitasi-agitasi yang dilakukan Donald Trump, padahal ekonominya tidak berjalan dengan baik. Oke, Bu Susi, ini kalau kita lakukan pemetaan terhadap swing states ya, bagaimana misalnya dengan pergerakan swing states seperti Wisconsin, kemudian Michigan, juga Pennsylvania yang mungkin bisa jadi faktor penentu siapa yang akan menang dalam Pilpres tahun ini, Bu Susi? Oke, kalau kita lihat dari level gubernur, 3 elemen ini sudah dikuasai Demokrat. Tetapi kan seorang gubernur juga tunduk kepada parlemen di negara bagian, jadi DPRD-nya gitu ya. Kalau parlemen di negara bagian itu masih dikuasai Partai Republik, apapun inisiatif dari gubernur akan diveto oleh mereka. Jadi sekarang yang justru menentukan dan juga bisa jadi pelajaran di Indonesia adalah hati-hati dengan pilkada ini. Karena kalau dikuasai di tingkat bawah, artinya kadang-kadang usulan pemerintah pusat nggak nembus gitu, karena akan ditolak, diveto dan sebagainya. Dan mereka bermain dalam artian menggambarkan distrik pemilihan, yaitu ada yang disebut gerrymandering misalnya, distrik pemilihan yang ditarik-tarik sesuai dengan kehendak mereka. Jadi sangat kurang bisa diprediksi pada saat ini apakah karena adanya gubernur Demokrat itu pasti negara bagian tersebut memilih calon Partai Demokrat. Tetapi harapan saya besar, maksudnya orang sudah tidak terlalu nyaman dengan janji-janji palsu yang dilakukan oleh Donald Trump, misalnya tentang background checks. Dia janji akan ada undang-undang tentang strong background checks, ternyata dia katakan lagi di tempat lain, saya veto nanti kalau ada background checks. Lalu dia bilang saya akan melindungi Social Security dan Medicare, Medicaid, ternyata 300 miliar dolar dipotong dari Medicare, Medicaid, dan Social Security. Lalu janji lainnya tetap bahwa dia tidak berbohong, lalu EPA mengenai soal lingkungan hidup, dia bilang orang Amerika akan menikmati udara dan air yang sehat, ternyata dia menghapuskan ratusan perlindungan lingkungan hidup di Amerika Serikat. Sehingga kalau melihat kondisi ini dan tax cut yang dijanjikan kepada seluruh penduduk Amerika, hanya menguntungkan 1% penduduknya yang kaya. 1% penduduk yang kaya itu memperoleh 83% tax cut. Sedangkan 55% penduduk lainnya tidak menerima tax cut. Jadi itu yang bermasalah, rekam jejak yang tidak menentu, dan akhirnya ada voters yang rasional
yang mungkin bisa mengalahkan voters yang fanatik ya. Iya, baik. Baik, Bu Susi, kita break sejenak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, Special Report Road to the White House akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.